Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Wa ba'du, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, dan alhamdulillah pada hari ini kita kembali melanjutkan majelis kita belajar ilmu dasar dari ilmu syar'i. Kita masih mempelajari kaidah-kaidah dasar bahasa Arab bersama kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang al-maf'ul al-mutlaq. Rumusnya mim ta, yaitu masdar nasab yang disebut bersama dengan fi'il. Yang disebut bersama dengan fi'ilnya. Yang mana maf'ul mutlaq itu berfungsi untuk menjelaskan, berfungsi untuk menjadi penguat, berfungsi untuk menerangkan jenis, atau berfungsi untuk menerangkan bilangan. Contohnya, wa kalamullaha Musa taklima, dan Allah benar-benar telah mengajak Nabi Musa berbicara. Hafiztud darsa hifza, saya telah menghafal pelajarannya. Sirtu sayran hasanan, saya berjalan dengan cara yang baik, yang bagus. Darabatul kalba dorban syadidan, saya memukul seekor anjing dengan pukulan yang kuat, yang keras. Atau untuk menunjukkan bilangan, darabatul kusula dorbatain, saya memukul orang yang malas dengan 2 kali pukulan. Itu kemarin kita telah membahas tentang maf'ul mutlaq. Ada juga fi'il yang dia maf'ul mutlaq yang tidak disebutkan fi'ilnya. Contohnya syukron. Asalnya ashkuruka syukron. Haqqon, ahukkuhu haqqon. Jiddan, yajiddu jiddan. Qiyaman, qumu qiyaman. Ja'a aliyun wa aidon Muhammad. Ja'a aliyun wa ado Muhammadun aidon. Subhanallah, asalnya usabbihu subhanallah. Kadang juga dibuang maf'ul mutlaqnya, hanya tinggal sisa sifatnya saja. Contohnya wazkurullaha katsira. Aslinya wazkurullaha dzikran katsira. Insyaallah hari ini kita masuk ke maf'ul yang ketiga. Berarti ada pertama maf'ul bih, ya kan, kemarin, terus maf'ul mutlaq, terus ini yang ketiga adalah maf'ul li ajlih. Maf'ulun li ajlih. Maf'ul li ajlih. Apa arti li ajlih? Li ajlih itu artinya sebab. Sebab. Apa itu maf'ul li ajlih? Maf'ul li ajlih adalah isim masdar. Di situ cuma isim nasab saja, isim masdar. Nasab yang dimunculkan untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il.
untuk menerangkan sebab terjadinya pekerjaan. Ya, yaitu isim masdar nasab yang dimunculkan untuk menerangkan sebab terjadinya fiil atau kata kerja. Jadi dia menerangkan sebab dari sebuah kejadian. Nah, maf'ul li ajli biasanya diambil dari masdar, bukan biasanya, hukum asalnya diambil dari masdar. Maf'ul li ajli itu hukum asalnya dia berupa masdar dan masdarnya harus masdar hati. Masdar hati. Hati. Apa itu masdar hati? Masdar hati itu adalah sebuah masdar yang dia menunjukkan pekerjaan yang hukum asalnya itu adalah perbuatan hati. Contoh kayak mengharap, takut, terus juga memuliakan. Itu kan amalan-amalan yang sumber utamanya itu dari hati. Beda kalau duduk ya, duduk, berdiri, berjalan, itu kan murni amalan anggota badan. Tapi kayak rasa takut, takwa gitu kan, bertakwa itu kan sumbernya dari hati. Cinta itu juga berkaitan dengan hati, pekerjaan-pekerjaan yang dia kaitannya dengan hati. Nah, hukum asalnya maf'ul ajli dari masdar hati. Tujuannya apa? Untuk menerangkan sebab. Contoh di situ, wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Nah, perbedaannya dengan maf'ul mutlak, dia tidak harus sama dengan fiilnya. Kalau maf'ul mutlak kemarin dia muncul harus sama dengan fiilnya atau yang semakna dengan fiilnya. Kalau ini enggak ya. Di situ wa minan nasi man may yashri nafsahu, dan ada di antara manusia man yashri nafsahu, orang-orang yang menjual dirinya, menjual jiwanya ibtigha'a mardatillah. Kenapa kok mereka menjual jiwa mereka? Ibtigha'a mardatillah, disebabkan karena mencari, mengharap ridhonya Allah. Nah, ibtigha'a itu masdar nasab yang menerangkan sebab. Maka ibtigha'a di situ maf'ul li ajli. Mim lam. Contoh yang kedua, ji'tu ikraman lakum. Ji'tu ikraman ji'tu ikraman lakum. Saya datang ikraman lakum. Ikraman ini masdar. Nasab. Dan dia adalah amalan hati. Apa fungsinya dia di sini? Fungsinya di sini adalah untuk menjelaskan sebab. Menjelaskan sebab. Oke. Jitu, saya datang. Kenapa kamu datang? Ikroman lakum. Saya datang karena memuliakan kalian. Saya datang karena memuliakan kalian. Berarti ikroman di sini adalah maf'ul li ajli. Contoh di situ yang ketiga, wala taqtulu auladakum khasyata imla. Khasyata imlaq. Wala taqtulu
khosyata. Imlak. Imlakin. Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh auladakum. Sebagai apa auladakum? Maf'ulun bi. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Khosyata, masdar, ya kan? Masdar terus nasab, ya kan? Nasab kan? Nasab. Amalan hati, artinya apa? Takut. Menerangkan sebab. Menerangkan sebab. Maka khosyata imlak, khosyata sebagai maf'ul li ajli. Artinya apa? Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena sebab takut miskin. Imlak itu takut anaknya makan bareng makan hartanya. Jadi imlak mudhofun ilaih. Khosyata sebagai mudhof sekaligus maf'ul li ajli. Kita bikin contoh lain, misal taraktu ar-riba. Saya meninggalkan riba khaufan min azabin nar. Taraktu riba. Saya meninggalkan riba. Riba sebagai maf'ulun bih. Khaufan nasab, isim masdar, nasab amalan hati. Artinya apa? Takut. Menjelaskan apa dia? Fungsinya untuk menjelaskan sebab. Saya meninggalkan riba. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak mau pinjam riba? Khaufan. Karena saya takut min azab binar. Saya takut dari azab neraka. Misal, sholaitu al-maktubata al-maktubati. Saya mengerjakan sholat fardu, sholat wajib, rojaan lillahi. Sholaitul maktubati rojaan lillah. Saya melaksanakan sholat wajib 5 waktu rojaan karena mengharap ridho Allah. Maka rojaan ini sebagai apa? Maf'ul li ajli. Mudah kan? Lebih mudah dari maf'ul mutlak. Maka insyaallah. Ada yang bisa bikin contoh? Mahdi? Tatur? Nah. Cinta. Ya bisa. Ya bisa. Saya atau Imron. Saya pergi ke sekolah karena saya cinta sama murid-muridnya. Ya bisa.
Imran pulang kampung karena cinta ibunya. Raja'a Imranu ila Imran pulang ke kampungnya Yatihi hubban ummahu. Ya, maf'ul dari hubban. Tapi belum kita pelajari nanti. Raja Imranu ila qaryati hubban ummahu. Imran pulang ke ini Imran sebagai fa'il ila qaryati sibuhul jumlah sebagai penjelas saja. Hubban sebagai maf'ul li ajli. Kenapa? Karena dia adalah masdar nasab amalan hati menerangkan sebab. Ummahu sebagai maf'ulun bih dari hubban, yaitu masdar yang dia beramalan fi'il. Imran pulang ke kampungnya, ke desanya. Kenapa? Karena cinta ibunya. Nah, itu dia maf'ul li ajli. Maka boleh nggak kita bikin maf'ul li ajli dari selain masdar? Boleh. Boleh bikin maf'ul li ajli dari selain masdar, tapi dengan catatan harus diawali huruf jar. Harus diawali huruf jar li. Huruf jar li. Biasanya pakai li, boleh juga pakai beberapa huruf jar yang lain. Contoh misal selesai nih Ran. Zahaba Muhammadun ilal bi'ri sumur. Muhammad pergi ke sumur lil ma, li al ma. Oke, di sini lil ma'i, Muhammad pergi ke sumur karena cari air. Lil ma'i. Ma itu masdar bukan? Bukan. Artinya apa? Air. Sudah masdar bukan, amalan hati juga bukan. Maka dia nggak bisa untuk jadi maf'ul li ajli. Dia boleh dijadikan maf'ul li ajli dengan syarat harus ada huruf jar ini li. Lil ma. Apakah di sini dia dikatakan maf'ul li ajli? Enggak ya. Enggak dikatakan maf'ul li ajli, tapi dia bermakna maf'ul li ajli. Maka kalau di sini kalau kita katakan mak di sini nasab enggak majrur karena ada huruf jar. Tapi lil ma di sini fungsinya apa? Fungsinya sebagai maf'ul li ajli. Maknanya sebagai makna maf'ul li ajli. Maka boleh Zahaba Muhammadun ilal bi'ri lil ma, atau dakhalat
imra'atun baghiyatun al jannata minal qalbi. Misal, dakhalat imra'atun baghiyatun al jannata minal qalb. Seorang perempuan, apa artinya baghiyah? Pezina. Seorang perempuan pezina dakhalat, bisa masuk surga minal qalb, karena seekor anjing. Karena ngasih minum seekor anjing. Minal qalbi di sini dia adalah sibul jumlah, huruf jar dan juga majrur, tapi dia bermakna maf'ul li ajli. Seorang perempuan pezina bisa masuk surga karena disebabkan seekor anjing. Atau yang satunya, dakhalat imra'atun an-nara, dakhalat imra'atun nara. Karena apa? Kucing. Fil qit. Seorang perempuan masuk neraka disebabkan seekor kucing. Fil qit. Nah, alma, alqab, alqit ini kan semuanya bukan masdar, bukan juga amalan hati, malah mereka adalah ini benda, ya kan? Menunjukkan makhluk hidup, tapi bisa bermakna maf'ul li ajli dengan syarat diawali dengan huruf jar. Atau boleh juga huruf jar plus ditambah dengan kata ajli. Misal di sini lilma kita ubah jadi li ajlil ma. Li ajlil ma. Li ajlil min ajlil kalbi. Bi ajlil boleh. Artinya apa? Sama. Karena sebab. Hah? Ya, tidak nasab karena tidak memenuhi syarat untuk jadi nasab. Maf'ul li ajli dapat dimasuki huruf jar lam tetapi i'rabnya menjadi majrur. Contoh, ji'tu ikraman lakum, ji'tu li ikramikum. Boleh ya, sama seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Kalau dia kemasukan huruf jar, maka ketika di i'rab kita tidak mengatakan dia sebagai maf'ul li ajli, kita hanya mengatakan li ikramikum, ikramikum majrur karena huruf jar. Tapi secara makna dia bermakna maf'ul li ajli. Mohon insyaallah. Ada yang bisa bikin contoh? Terserah, kan bisa nggak harus pakai amalan hati kan ya, bisa pakai yang lain dengan ditambah huruf jar. Intinya diawali dengan pekerjaan dulu, karena dia di sini berfungsi menjelaskan pekerjaan. Saya sekolah atau sekolah ya, yang lain. Dia tidak mutantang karena sombong, maka ini dia bisa nggak jadi maf'ul li ajli? Bisa. Karena
Dia amalan hati. Majaa misal. Majaa majaa, siapa yang nggak datang? Ali misal. Majaa Aliyun istikbaron. Boleh karena ini dia amalan hati. Hah? Kalau sakit berarti majaa Aliyun lil marad. Lil limarodin atau lil marodi juga bisa. Nah, ya, bisa. Kalau ini majaa Aliyun istikbaron. Ali nggak datang karena dia sombong. Atau majaa Aliyun lil marad. Ali nggak datang karena sakit. Bisa ya? Insyaallah. Ma la yasjudu iblisu li adama istikbaron. Iblis tidak mau bersujud kepada Adam karena sombong. Nah, itu dia maf'ul li ajli. Sekarang kita masuk ke maf'ul ma'ah. Maf'ul yang ke berapa ini? 4. 1, 2, ya 4 ya. Maf'ul yang keempat. Maf'ulun bi, maf'ul mutlaq, maf'ul ajli, maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Ialah isim nasab jatuh setelah huruf waw yang menunjukkan arti bersama. Wawnya di situ disebut dengan waw ma'iyah. Wawul ma'iyah. Wawul ma'iyati. Wawul ma'iyah, yaitu huruf waw yang dia berfungsi untuk menunjukkan kebersamaan. Nah, yang perlu dipahami di dalam bahasa Arab itu arti bersama atau arti ma'iyah. Itu yang penting bersama, nggak mesti harus nempel, nggak mesti harus sejajar. Ini supaya nggak salah dalam pemahaman akidahnya. Ma'iyah itu yang penting bersama, meskipun nggak harus di satu tempat. Terkadang bersama tapi tempatnya bisa beda. Seperti nanti yang akan kita pelajari di contoh-contohnya. Maf'ul ma'ah biasanya diambil dari isim masdar atau isim jamid. Ingat ya, biasanya diambil dari isim masdar atau isim jamid. Contoh di situ istaiqaztu wa taghridat tuyur. Wa taghridat tuyur. Taghrida di situ kenapa dia nasab? Sebagai maf'ul li ajli. Maf'ul ma'ah. Kenapa kok dia bisa jadi maf'ul ma'ah? Karena jatuh setelah wawul ma'iyah. Jadi kemarin ada waw atob, sekarang ada waw ma'iyah. Apa artinya jadi? Istaiqaztu, saya bangun bersama kicauan burung. Saya bangun bersama kicauan burung. Nah, jadi wa taghridat tuyur, apakah kicauan burung itu sama ada di tempat tidurnya dia?
Enggak. Kicauan burungnya ya di luar, di pepohonan gitu kan, burungnya di pepohonan, saya ada di kamar, di atas kasur. Jadi arti bersama dalam bahasa Arab itu luas, nggak harus nempel, nggak harus bareng, nggak harus gandengan. Artinya ini, saya bangun bersama dengan kicauan burung. Sirtu wan nila. Sirtu wan nila. Saya berjalan bersama sungai Nil. Apakah sungai Nilnya ikut jalan bareng dia? Tidak. Maksudnya dia berjalan di pinggiran sungai Nil. Nah, itu dari arti maf'ul ma'ah. Contoh misal, darastu saya belajar wal misbah. Wal misbaha. Lampu. Saya belajar bersama lampu. Apakah lampunya ikut belajar? Enggak. Dia cuma sekedar membersamai saja. Makanya ketika Allah mengatakan ini ma'akum aina ma kuntum, aku bersama kalian dimanapun kalian berada, bukan berarti Allahnya harus ikut. Allahnya tetap tinggi di atas arasnya, kita ada di bumi rendah. Bukan berarti kalau kita lagi main bola Allah ikut main bola gitu kan? Enggak. Itu arti ma'iyah atau kebersamaan dalam bahasa Arab. Jadi enggak harus nempel. Meskipun nempel itu juga masuk dalam makna bersama. Sama ketika ada ibu nelpon anaknya gitu kan. Semangat nak, ibu selalu bersamamu. Apakah ibunya ikut ujian juga? Enggak. Ibunya ikut tes kuliah juga? Enggak. Ibunya ada di rumah. Contoh lagi apa? Padahal Ustaz, enak-enak bikinnya. Enggak perlu mikir banyak. Ayo, Di. Imran. Nah. Aku berjalan bersama bulan sepanjang malam. Sirtu, aku berjalan wal qamara tulal lail. Tula al-laili. Saya berjalan bersama rembulan sepanjang malam. Wal qamara sebagai apa? Maf'ul ma'ah. Apa rumusnya maf'ul ma'ah? Mim. Nah. Kenapa kok jadi? Karena jatuh setelah wawul apa namanya? Wawul ma'iyah. Huruf waw yang menunjukkan arti kebersamaan. Paham ya? Kemudian penulis mengatakan harus dibedakan antara wawul ma'iyah yang menunjukkan arti bersama dengan wawul atop yang kemarin kita pelajari di pembahasan tawabi yang menunjukkan arti penggabungan. Jadi kalau wawul atop itu hanya memberikan makna penggabungan. Beda dengan wawul ma'iyah yang dia memberikan makna penggabungan plus kebersamaan. Jadi contohnya tuh di situ ada hadara Muhammadun wa Hasanun. Hadara Muhammadun wa Hasanun. Hadara Muhammadun wa Hasanun. Muhammad dan Hasan telah hadir.
Jadi ini dia menggabungkan antara Muhammad dengan Hasan di dalam satu hukum yang sama, yaitu hadir. Jadi dua-duanya ini sama-sama hadir. Nah, jadi digabungkan dalam satu hukum, yaitu hadir. Nah, apakah Muhammadnya hadir bareng Hasan? Enggak mesti. Bisa jadi Hasan duluan 15 menit, bisa jadi Muhammadnya telat 15 menit. Bisa jadi bareng, bisa. Bisa jadi dua-duanya telat gitu kan. Atau Muhammad yang duluan, Hasannya yang telat. Tapi ketika kita ditanya misal, siapa yang hadir di kelas? Hadara Muhammadun wa Hasan. Yang hadir di kelas adalah Muhammad dan Hasan. Meskipun nggak harus bareng. Tapi kalau wawul ma'iyah, dia menunjukkan kebersamaan, tapi nggak digabungkan dalam satu hukum. Hukumnya beda. Misal, darasa Muhammadun wa Hasanan. Misal ya. Darasa Muhammadun wa Hasanan. Apa bedanya dengan darasa Muhammadun wa Hasanun? Kalau di sini berarti Muhammadnya hadir, Hasannya hadir. Kalau di sini Muhammad belajar bersama Hasan. Tapi apakah Hasannya ikut belajar? Belum tentu. Bisa jadi Muhammadnya belajar, Hasannya tidur. Kan yang penting bareng. Satu tempat atau ini. Sama kayak kita, jadi darastu wal misbah. Saya belajar bersama dengan lampu. Lampunya ikut belajar? Enggak. Sirtu wal qamara. Saya berjalan bersama rembulan. Apa bulannya ikut berjalan? Enggak. Nah, ini bedanya wawul ma'iyah dengan wawul ataf. Di situ contoh lagi, hadara Muhammadun wa ghurubasy syamsi. Muhammad datang bersama dengan tenggelamnya matahari. Duh, beda kan? Mataharinya tenggelam, Muhammadnya datang. Tapi kalau hadara Muhammadun wasyamsu, Muhammad dan mataharinya hadir bersama. Itu bedanya wawul ma'iyah dengan wawul ataf. Mohon insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Insyaallah kita sampai sini dulu. Besok baru kita bahas al-maf'ul fi, karena maf'ul fi ini pembahasannya lumayan panjang ya, tentang dzaraf, yaitu kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu. Berarti maf'ul ada berapa? 5. Pertama maf'ulun bi, artinya objek. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak kemarin bisa 3 artinya ya. Bisa penguat, jenis, atau bilangan. Ada maf'ul ajli untuk sebab, ada maf'ul ma'ah untuk arti kebersamaan. Insya Allah besok kita belajar maf'ulun fi untuk keterangan tempat dan waktu. Kita akhiri sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Atau saya yang nanya? Oke, kalau nggak ada kita sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.